Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman dinamis. Eh, di sini ada beberapa materi yang dicakup begitu ya. Kurang lebih sekarang dari sisi pengantar begitu kira-kira apa itu pemrograman dinamis dan dalam hal ini nanti Anda akan diperkenalkan begitu ya ke dalam dua hal, yaitu pemrograman dinamis yang deterministik atau yang sifatnya itu sudah pasti begitu. Dan berikutnya adalah masalah pemrograman dinamis yang probabilistik, di mana di sini tentu saja ada faktor ketidakpastian. Nah, kalau di sini kita melakukan review, Anda harus ingat bahwa yang disebut sebuah permasalahan yang deterministik atau probabilistik itu biasanya ditentukan dari salah satunya begitu ya. Itu adalah dari coefficient of variance atau koefisien variansi, di mana di sini Anda mengukur berdasarkan variansinya dibagi dengan X bar ya. Yang mana kalau nilainya lebih dari 0,2, maka biasanya itu disebut sebagai sebuah sistem yang probabilistik. Dan sebaliknya ya, kalau misalnya nilainya kurang dari sama dengan 2, itu kita sebut sebagai yang deterministik atau yang pasti. Nah, di sini pemrograman dinamis ini merupakan teknik matematik yang dapat berguna untuk membuat suatu urutan keputusan yang saling berkaitan begitu ya. Jadi nanti Anda akan belajar bahwa yang saling berkaitan ini itu akan dibagi ke dalam beberapa tahap begitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya di sini salah satu hal yang terpenting yang bisa Anda mengerti adalah kalau pemrograman dinamis itu dia tidak memiliki rumusan yang baku ya. Artinya dalam hal ini kalau Anda masih ingat, misalnya kita dalam pemrograman linear ya, saya balik ke sini supaya saya bisa menulis sorry, supaya saya bisa menulis sesuatu. Di sini kalau kita lihat masalah pemrograman linear tersebut, misalnya saya ingin memaksimasi, ini kalau dengan linear programming ya, pemrograman linear, Z ini adalah C dikalikan X transpose gitu, subject to, ini adalah alfa, matriks koefisien teknis begitu ya, dikalikan variabel keputusan sama dengan vektor di ruas kanan gitu, atau vektor konstanta sumber dayanya. Nah, di sini ya ini adalah sebuah masalah yang dibilang baku begitu ya, karena sudah ditetapkan begitu bahwa kurang lebih begitu kalau masalah pemrograman linear itu harus mengikuti bentuk yang seperti ini. Nah, tapi kalau yang di sini nanti Anda akan lihat begitu ya. Nanti kita akan melihat bahwa rumusannya bisa bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Nah, tiap permasalahan itu akan memerlukan perumusan yang tertentu, dan karena di sini dibagi ke dalam beberapa tahap, ini disebut juga sebagai multi-stage programming begitu ya, atau pemrograman yang dibagi ke dalam banyak tahap. Nah, ada beberapa klasifikasi begitu ya yang bisa dipakai dalam pemrograman dinamis. Yang pertama di sini adalah apakah statusnya tersebut begitu ya, itu tunggal atau majemuk begitu. Statusnya itu apa? Misalnya nanti jumlah inventory dalam satu waktu begitu ya. Kemudian dan lain sebagainya begitu ya. Atau misalnya statusnya adalah continue. Ya. Dan apa tuh namanya? Untuk yang discrete begitu ya. Misalnya katakanlah kalau misalnya Anda menganalisis jumlah inventory dari sepeda motor begitu ya. Sepeda motor tentu saja dalam hal ini pasti discrete. Nah, tapi kalau misalnya Anda melihat begitu jumlah inventory itu adalah minyak mentah begitu ya, dan minyak mentahnya tersebut disimpannya dalam tangki yang Anda ngukurnya dalam satuan kiloliter, tentu saja itu adalah sesuatu yang sifatnya kontinu. Tetapi kalau minyaknya kemudian nanti Anda simpan begitu ya dalam satuan per drum begitu atau satuan per kaleng, tentu saja itu juga sudah menjadi yang statusnya adalah discrete. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat begitu ya, di sini masalahnya itu bisa dibagi dua, ada yang deterministik, ada juga yang probabilistik. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini adalah beberapa karakteristik permasalahan pemrograman dinamis. Yang pertama adalah masalah-masalahnya tersebut dapat dibagi atas tahapan-tahapan ya, di mana di setiap tahapan tersebut Anda harus membuat keputusan begitu ya. Nah, mengenai keputusannya apa? Itu contoh misalnya kalau
saya mau melakukan analisis rute begitu ya dari A ke B. Nah, misalnya ini adalah layer pertama begitu ya. Apakah Anda mau pergi ke B, apakah mau ke C atau mau ke D? Ya, layer kedua adalah ini bukan D, E, F, G ya, misalnya ini G ya. Ini adalah E, F, G ya, maka ini bukan G juga, ini adalah H ya. Dari sini Anda bisa pergi ke bermacam-macam ya. Anda bisa pergi ke sana, ke sini dan seterusnya. Nah, jadi contohnya kalau dalam kasus seperti ini kita bisa membagi keputusannya dalam beberapa tahap ya. Ini tahapan yang pertama sekali. Tahapan yang kedua adalah Anda mau memilih mau ke rute yang mana di layer yang kedua tersebut. Tahapan yang ketiga adalah Anda juga mau memilih node yang mana untuk mencapai titik akhir di H tersebut, ya. Nah, kalau seperti ini begitu ya, itu Anda lihat bahwa di setiap jadi kita sudah membaginya ke dalam beberapa tahap ya. Tahapannya adalah keputusan-keputusannya tersebut begitu. Nah, sementara kalau kita lihat di sini eh, keputusannya tentu saja adalah rute yang terpilih begitu. Jadi misalnya katakanlah dari A, ini saya tidak memiliki alternatif lain begitu ya di tahap yang pertama, maka saya memutuskan memilih A. Berikutnya saya memilih C. Nah, itu keputusan yang saya buat. Berikutnya saya memilih F. Itu keputusan yang saya buat di tahap yang ketiga. Sementara yang terakhir tentu saja saya tidak memiliki alternatif selain saya harus memilih H. Maka ini pun sebuah keputusan yang akan saya pilih, ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, sebetulnya apa efek dari tiap keputusan ini pada tiap tahapnya tersebut begitu ya? Maka tentu saja akan berdampak begitu ya terhadap statusnya. Nah, statusnya di sini katakanlah biayanya. Jadi kalau Anda memilih sebuah eh, node begitu ya atau sebuah simpul untuk Anda lewati di sebuah tahap berikutnya tersebut, itu akan berdampak begitu ya terhadap biaya yang berbeda kalau misalnya Anda memilih dengan simpul yang lain. Nah, kemudian ada karakteristik yang lain. Di sini kalau kita lihat prosedur permasalahannya tersebut dirancang untuk mendapatkan kebijakan yang optimal untuk keseluruhan masalah. Jadi betul begitu bahwa Anda memilihnya tersebut itu memang setiap tahap, tetapi sebetulnya yang Anda pecahkan tersebut adalah untuk memperoleh kebijakan optimal gitu di seluruh tahapannya. Nah, misal begitu ya, diberikan status saat ini, maka kebijakan optimal untuk tahap tersisa adalah independen begitu ya, terhadap tahap yang diambil berikutnya. Jadi, kalau misalnya Anda diberikan status saat ini begitu ya, jadi Anda sekarang sudah memilih begitu. Nah, kemudian di sini apa yang terjadi begitu yang principle of optimality-nya dari pemrograman dinamis ini, di situ Anda akan memperoleh hasil yang independen. Nah, kemudian di sini untuk setiap tahapan itu ada yang disebut sebagai fungsi pengembalian yang mana ya ini mirip begitu ya dengan fungsi tujuan kalau misalnya Anda berbicara pemrograman linear ya. Jadi kalau di pemrograman linear kita kan ada fungsi tujuan. Nah, di sini ada yang disebut sebagai fungsi pengembalian yang mana dia mengevaluasi begitu ya pilihan yang dibuat di setiap tahap ya. Dan apa kontribusinya terhadap eh, tujuan yang besarnya itu secara keseluruhan. Misalnya tujuannya tadi meminimasi jarak begitu ya. Tujuannya meminimasi apapun dan seterusnya. Ya. Nah, di sini setiap tahap N ya pada proses keputusannya tersebut itu terkait begitu dengan tahapan yang bersinggungan ya, di mana apa tuh namanya? Di mana di sini untuk merelasikan begitu ya satu tahap yang satu dengan satu tahap yang lain tersebut, di situ ada yang disebut sebagai fungsi transisi ya. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat hubungan rekursifnya itu selalu dibuat begitu ya untuk menggambarkan begitu ya
menggambarkan di sini apa tuh namanya eh, kebijakan optimalnya, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah dalam pengambilan keputusan pemrograman dinamis, ya. Yang pertama itu yang disebut sebagai tahap tadi yang sudah kita ilustrasikan bersama-sama, gitu ya. Jadi ini adalah titik begitu ya, atau fase di mana keputusannya tersebut dibuat. Nah, yang berikutnya di sini itu adalah status begitu, atau yang disebut sebagai state begitu. Jadi masukannya itu apa saja. Dan di sini adalah nanti ada transformasi begitu ya. Itu adalah berbicara aturan yang mengarahkan keputusannya tersebut. Nah, yang berikutnya di sini begitu ya. Jadi di setiap tahapannya tersebut itu ada 4 skema begitu. Dia akan menerima input yang disebut sebagai variabel keputusan yang ada di sini. Nah, dari menerima masukan dari tahapan sebelumnya. Nah, kemudian setiap tahapannya tersebut Anda bisa membuat keputusan ya, yang mana itu tergantung dari permasalahannya. Di sini kemudian akan menuju di tahap berikutnya. Ya. Dan di sini ada proses transformasi yang perlu dilakukan. Jadi itu kalau kita berbicara dari sisi proses pengambilan keputusannya. Nah, jadi ini dari 4 gambar di sini ya, kalau Anda masih ingat. Di sini yang disebut sebagai variabel keputusannya itu tentu saja adalah xn ya. Di mana n itu mengindikasikan itu tahapannya yang mana begitu. Nah, kemudian di sini Anda punya ini ada masukan begitu ya, atau input yang disebut sebagai SN-nya. Ini S tilde yang ada di sebelah kanan yang di sini. Itu dia mengindikasikan outputnya apa. Dan ini nanti yang merupakan satu hal yang sangat penting berdasarkan status inputnya ya, artinya dari tahapan sebelumnya yang dari berdasarkan tahapan sebelumnya tersebut. Kemudian berdasarkan variabel keputusan yang diambil begitu ya. Di sini kemudian Anda akan melihat itu fungsi pengembaliannya seperti apa ya. Jadi itu kalau kita berbicara statusnya yang tunggal. Nah, bagaimana kemudian kalau di sini Anda berbicara sebuah sistem yang mana dia terdiri dari banyak tahapan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi Anda masih ingat ya, ini adalah berarti tahap 1. Di sini adalah variabel keputusan yang untuk tahap 1 tersebut. Di sini kemudian Anda mendapatkan input untuk tahap 1 akan menghasilkan output untuk tahap yang pertama. Dan di sini adalah fungsi pengembaliannya. Nah, ini misalnya kita n posisi yang di sini itu adalah n sama dengan 2, begitu ya. Kalau di sini tentu saja n sama dengan 1. Nah, Anda lihat di sini sebuah hubungan yang tampak jelas sekali bahwa untuk S2 ini ya, tidak lain dia akan sama dengan S tilde 1. Di mana S tilde 1 itu tentu kalau kita mengambil dari terminologi yang ada di sini, dia itu adalah outputnya. Jadi input di tahap berikutnya itu tentu saja akan sama dengan output di tahap sebelumnya. Ya. Dan begitu pula seterusnya. Dan di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini apa tuh namanya? Di sini kalau kita lihat n besar tersebut tentu saja sama dengan horizon perencanaannya. Ya. Nah, bagaimana kemudian cara pemecahan untuk pemrograman dinamis ini? Di sini kita memiliki beberapa prosedur begitu ya. Yang pertama yang disebut sebagai rekursi yang maju, yang disebut sebagai forward recursion.
Yang di sini adalah yang berikutnya, kita memiliki yang disebut sebagai rekursi mundur. Ya. Nah, ini perbedaan prosedurnya di sini kurang lebih sebetulnya eh, itu bagaimana cara mendefinisikan status dalam sistemnya tersebut. Ya, secara umum rekursi mundur itu lebih efisien begitu ya, lebih mudah dibandingkan dengan rekursi maju. Nah, jadi kita ulang lagi begitu, misalnya kalau Anda mau menyelesaikan rekursi maju. Ingat ya, sebetulnya supaya saya belum terlalu jauh begitu ya. Anda harus memahami begitu sebetulnya apa yang mau dicari. Nah, yang mau dicari itu tentu saja adalah kombinasi variabel keputusannya. Jadi di tahap 1 Anda memilih X1-nya apa? Di tahap N Anda milih XN-nya apa? Di tahap N besar begitu Anda memilih N-nya apa? Itu semua yang harus Anda tentukan. Untuk apa? Untuk mengoptimisasi begitu fungsi tujuan secara keseluruhan. Entah itu meminimasi biaya, entah itu memaksimasi profit begitu. Tapi secara prinsip itu mirip sekali dengan pemodelan begitu ya. Jadi Anda diberikan beberapa set begitu, variabel keputusan, Anda harus memilihnya mana yang terbaik begitu bagi kasus Anda ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau untuk rekursi maju, di sini Anda lihat bahwa ini adalah S1 begitu ya, berarti input untuk tahap 1. Yang di sini adalah input untuk tahap N atau tahap 2 ya, gampangnya kalau misalnya katakanlah ini adalah N-nya sama dengan 2. Itu tentu saja di sini kalau saya lingkari begitu ya. Input tahap yang kedua sama dengan output tahap yang pertama. Dan di sini adalah fungsi pengembaliannya. Di sini kalau Anda ingat begitu ya. Ini tergantung dari sebuah fungsi yang mana dia adalah dari Sn begitu dan juga Xn-nya. Jadi tergantung dari kondisi inputnya yang ada di sini ya. Dan juga outputnya seperti apa. Oke. Nah, yang berikutnya di sini, kalau untuk rekursi maju, proses perhitungannya tersebut itu Anda mulai dari tahap yang pertama sampai dengan tahap yang paling akhir. Nah, bagaimana kemudian kalau kita mengerjakan dengan rekursi mundur? Nah, sebetulnya kalau yang perlu Anda lihat di sini adalah secara hubungan tentu saja dia tidak berubah begitu ya. Di mana input dari suatu tahap itu akan sama dengan output dari tahap sebelumnya. Nah, tetapi di sini adalah yang berbeda adalah cara penyelesaiannya. Di sini Anda mulai begitu ya, dicari solusinya begitu dari tahap yang paling akhir atau N besar. Kemudian mundur terus begitu sampai dengan tahap N1. Sebaliknya kalau yang tadi, di sini Anda mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan tahap N sama dengan N besar. Nah, ini kemudian satu hal begitu ya. Satu hal tadi, di sini kan Anda diperkenalkan begitu ya. Tadi ada yang disebut sebagai return function. Nah, kalau kita melihat lagi per definisi, di sini fungsi pengembalian itu dipakai untuk mengevaluasi begitu ya. Pilihan yang dibuat di pilihan itu berarti adalah variabel keputusan ya di setiap tahapnya. Itu yang akan berkontribusi terhadap tujuan besarnya ya. Nah, untuk setiap tahap N besar di sini ya, proses keputusannya tersebut itu dia terhubung begitu ya. Jadi kan Anda lihat tadi bahwa input di suatu tahap itu sama dengan output di tahap sebelumnya. Nah, itu terhubungkan berdasarkan sebuah fungsi transisi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang disebut sebagai fungsi transisi? Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan rekursi maju begitu ya? Maka input begitu ya di tahap N-1 itu sama dengan input di tahap N begitu ya, tahap setelahnya itu produk dengan variabel keputusan pada tahap N tersebut.
Nah, sementara begitu, kalau yang di rekursi mundur begitu, di sini adalah input di tahap setelahnya begitu akan sama dengan produk antara input di tahap sebelumnya dan juga eh, variabel keputusan ya di tahap sebelumnya. Nah, ini ada beberapa contoh fungsi transisi. Misalnya kalau misalnya Anda menggunakan penjumlahan ya. Di sini adalah kalau Anda lihat kalau dengan rekursi maju begitu ya. Ini adalah Sn-1 sama dengan Sn ditambahkan dengan Xn begitu. Sementara kalau rekursi mundur di sini adalah Sn plus 1 itu sama dengan jadi misal gampangnya gini ya, kalau misalnya rekursi maju ini tuh adalah n-1 tentu saja. Yang di sini adalah n. Nah, jadi seperti itu. Di sini Anda punya Sn-1 yang di sini ya, sorry, harusnya. Itu Sn-1 yang di sini. Ini adalah Sn, ini adalah Xn. Nah, jadi begitu cara mendefinisikannya. Sini adalah Sn-1 sama dengan Xn ditambahkan dengan Xn. Sementara kalau yang di sini, misalnya Anda punya n, ini adalah n plus 1, yang di sini adalah Anda punya Xn, ya. Yang di sini tentu saja adalah Sn, ini adalah Sn plus 1, ya. Jadi, kalau di sini didefinisikan Sn plus 1 itu sama dengan Sn yang ada di sini ditambahkan dengan Xn. Ya. Sementara kalau yang di sini Anda lihat itu kalau selebihnya sama begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan rekursi mundur nanti yang akan banyak kita pakai di kuliah ini Anda melihat bahwa Sn plus 1 begitu ya, itu merupakan fungsi antara Sn dengan dengan Xn pada tahap tersebut. Ya. Nah, selanjutnya di sini Anda tinggal menggunakan begitu tanda yang dimaksud. Karena kalau ini berarti dengan penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, yang di sini bisa dengan plus minus akar dan segala macam. Ya. Nah, ini kalau kita mendefinisikan dengan hubungan rekursif maju, di sini Anda peroleh bahwa Fn ya atau fungsi transisinya begitu sama dengan fungsi pengembalian ya. Yang mana fungsi pengembaliannya tersebut di sini adalah kalau kita lihat ini berdasarkan inputnya dan juga berdasarkan variabel keputusan yang Anda pilih begitu untuk tahap tersebut ya. Sementara yang di sini itu merupakan produk begitu, itu adalah fungsi pengembalian di tahap sebelumnya. Di sini kalau Anda lihat ini karena kita menggunakan cara yang seperti ini ya. Dan seterusnya di situ bisa Anda definisikan begitu ya sampai dia dengan tahap yang paling awal. Nah, sehingga nanti seperti yang saya bilang, sebetulnya apa tujuan Anda tersebut adalah tujuannya adalah Anda mencari begitu ya kombinasi variabel keputusan yang akan mengoptimisasi permasalahan Anda tersebut. Ya. Nah, di sini kemudian ini kalau rekursif mundur ya. Tadi kalau rekursif mundur di sini Anda ingat bahwa Sn plus 1 begitu ya, itu merupakan penjumlahan ya. Kalau misalnya kita di sini kasusnya adalah penjumlahan, maka dia merupakan penjumlahan antara Sn dengan Xn ya kalau yang ada di sini. Maka ini pun sama begitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini Anda mendefinisikan fungsi transisinya di situ sebagai kalau kita lihat ini adalah Sn status pada input begitu ya pada tahap n tersebut. Di sini kemudian variabel keputusan yang Anda pilih untuk tahap tersebut begitu ya. Kemudian yang di sini ini adalah fungsi pengembalian berdasarkan statusnya
dan juga variabel keputusannya begitu. Berdasarkan inputnya dan berdasarkan variabel keputusannya, ya. Dan ini tergantung begitu ya di tahap tersebut, di tahap-tahap setelahnya itu seperti apa begitu ya. Kalau kita lihat di situ. Nah, situ kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah yang optimal ya. Anda memilih kemudian yang optimal untuk input di setiap tahap tersebut. Itu Anda pilih berdasarkan variabel keputusan yang optimal. Ya. Di sini kemudian kalau kita perlihatkan begitu ya. Di sini kalau kita perlihatkan di sini adalah fungsi yang apa itu namanya? Fungsi yang transisi yang optimal tersebut ya, tentu saja berdasarkan tadi sudah saya sampaikan adalah variabel keputusan yang optimal itu. Ya. Di sini kemudian Anda terapkan dan seterusnya sehingga kita sampai pada tahap yang paling akhir. Oke. Nah, ini ada beberapa langkah pemecahan yang bisa dipakai di dalam pemrograman dinamis begitu ya. Yang pertama adalah Anda bisa menetapkan prosedur pemecahannya, apakah maju atau mundur. Yang berikutnya adalah Anda menetapkan tahapannya atau stage-nya tersebut, ya. Anda definisikan begitu status ya atau inputnya dari setiap tahapannya itu. Kemudian di sana Anda mendefinisikan variabel keputusan ya. Contohnya apa? Misalnya tadi kalau dalam kasus rute terpendek begitu, tentu saja adalah simpul yang akan Anda pilih begitu. Setelah Anda berada di tahapan yang seharusnya tersebut, ya. Di sini kemudian Anda akan mendefinisikan itu adalah fungsi pengembalian pada setiap tahap itu, ya. Kemudian di sini Anda mendefinisikan fungsi transisinya. Di sini kemudian Anda mendefinisikan fungsi rekursif yang menggambarkan hubungan antar tahap, menghitung dan kemudian Anda bisa mencari begitu ya solusi optimalnya berdasarkan proses penelusuran dari awal. Oke. Ini ada beberapa contoh permasalahan pemrograman dinamis yang deterministik. Di sini kalau kita lihat, ini ada permasalahan, ini yang disebut sebagai stagecoach problem gitu ya, atau masalah rute minimum. Di sini masalah cargo loading problem atau knapsack. Kemudian masalah inventory ya, atau masalah persediaan, masalah keandalan, ya. Nah, di sini itu semuanya adalah dengan status tunggal, ya, dan diskrit. Nah, di sini ada juga untuk status yang tunggal juga, tetapi yang sifatnya kontinu. Itu ada misalnya kalau Anda mau menyelesaikan pemrograman dinamis untuk itu. Ini ada yang non-linear programming problem. Linear programming problem di sini kemudian ada yang keputusannya tersebut itu majemuk ya. Dan di situ Anda juga mendefinisikannya begitu dengan masih dengan yang deterministik. Ya. Ini adalah permasalahan untuk menentukan rute yang paling pendek begitu ya. Untuk masalah ini Anda lihat di sini, kalau kita lihat di sini Anda ingin pergi begitu ya dari titik A sampai dengan ke titik yang di J ya. Di mana setiap di mana antar dua titik di situ ada sebuah busur begitu ya yang menghubungkan belum tentu sih sebetulnya ya. Cuma kalau kita lihat di sini ini contoh ini dihubungkan dengan busur yang mengindikasikan nilainya itu adalah 2 begitu ya. Di situ kalau kita lihat itu mengindikasikan entah itu jarak, waktu, biaya atau apapun begitu ya. Sehingga nanti kurang lebih permasalahan yang ingin dicari adalah bagaimana Anda ingin
meminimisasi rute yang ada di dalam permasalahan ini. Ya, itu kalau kita lihat, jadi seperti apa begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, secara natural, di situ Anda bisa lihat bahwa permasalahan ini bisa dibagi ke dalam beberapa tahap, ya. Di sini ada tahap yang pertama yang saya tulis yang di sini. Berikutnya ini adalah tahap yang kedua, ini adalah tahap yang ketiga, ini adalah tahap yang keempat, begitu ya. Di situ kalau Anda lihat ya, atau kalau misalnya Anda mau menggeser juga boleh-boleh saja. Tapi kata kuncinya adalah di sini bisa kita bagi ke dalam beberapa tahapan. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat lagi, variabel keputusan yang dicari tentu saja adalah Anda ingin pergi ke simpul yang mana, ya. Apakah mau ke simpul B, C, atau D, begitu ya. Kemudian ini adalah E, F, atau G-nya tersebut, ya. Nah, di sini Anda seperti yang tadi contohnya, begitu ya. Setelah Anda sudah mendefinisikan permasalahan, kemudian Anda juga sudah mendefinisikan, begitu ya, kira-kira tahapannya itu adalah apa, begitu, yang secara natural muncul di dalam permasalahannya tersebut. Tahap berikutnya adalah Anda menentukan statusnya, ya, atau inputnya, ya. Kan Anda lihat tadi statusnya adalah input, di mana tadi input dari tahap sebelumnya itu akan sama dengan output pada tahap setelahnya. Nah, itu yang menjadi status untuk permasalahan penentuan rute ini. Di sini kemudian Anda akan menentukan, begitu ya, variabel keputusannya. Ini yang hal yang terpenting, begitu ya. Anda bisa tahu, begitu, nanti yang disebut dari variabel keputusan tersebut itu yang akan menentukan, begitu ya, seberapa baik permasalahan Anda tersebut. Di sini adalah variabel keputusannya adalah simpul tujuan berikutnya pada tahap n-nya, ya. Kalau kita mulai dari n-1. Di sini kemudian Anda punya fungsi pengembaliannya. Di sini adalah fungsi pengembaliannya di sini adalah berdasarkan simpul saat ini, tentu saja Sn-nya, dan juga berdasarkan simpul tujuan berikutnya pada tahap n tersebut, ya. Nah, di sini ini merupakan, jadi kalau tadi, begitu ya, didefinisikan Gn itu adalah Rn, Sn ini adalah Xn. Nah, Rn tersebut sebetulnya tergantung dari permasalahan. Nah, dalam konteks permasalahan kita yang sekarang, yang cukup tepat, begitu, kelihatannya kalau Anda mendefinisikan, ya, mendefinisikan fungsi pengembaliannya tersebut sebagai jarak, ya, jarak yang ada di dalam tabel ini, ya. Jadi Anda ingin melihat, jadi berdasarkan jaraknya apa, begitu, kalau Anda lihat jarak antara dua simpul, begitu, karena di sini sudah jelas terlihat bahwa Sn itu adalah simpul saat ini, sementara Xn itu adalah simpul tujuan berikutnya. Jadi kalau saya diberikan yang di sini adalah Xn, yang di sini adalah Xn, nah, maka yang disebut sebagai C ini adalah Sn, Xn, itu adalah yang menghubungkan dua simpul tersebut, ya. Itu kalau kita mendefinisikan fungsi pengembaliannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendefinisikan fungsi transisi mundurnya itu, begitu ya. Di situ kalau kita lihat, tentu saja, begitu ya, kalau misalnya kita punya sebuah tahap yang di sini adalah n, yang di sini adalah n plus 1, ya, maka di sini adalah ini adalah Sn plus 1, ya, karena itu yang akan menjadi inputan, begitu ya, bagi tahap n plus 1 tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi, begitu ya, jadi yang menjadi input itu secara tidak langsung, begitu, tentu kan Anda juga memilih dia
akan kemana begitu pada tahap n-nya. Ya, kan udah pasti terlihat ya kalau di sini Anda lihat bahwa kalau misalnya saya sudah mendefinisikan begitu ya, fungsi transisi mundurnya Sn plus 1 itu sama dengan Sn plus 1 itu sama dengan Xn yang di sini berarti ya. Xn yang ada di sini berarti kan di situ adalah tergantung begitu ya dari dari simpul sebelumnya begitu ya yang sudah Anda pilih itu. Nah, sehingga di sini kita bisa mendefinisikan hubungan rekursif mundurnya. Di situ adalah f optimal begitu ya untuk Sn ya. Untuk Sn itu akan sama dengan minimasi begitu. Jadi kalau misalnya saya di sini begitu ya sudah memilih begitu. Kan Anda lihat di sini. Untuk Sn plus 1 di sini saya sudah memilih yang optimal begitu. Jadi saya sudah memilih status yang optimal. Yang tersebut seperti apa? Sn plus 1. Begitu pula tentu saja adalah Xn plus 1-nya. Nah, dari yang optimal tersebut begitu ya. Jadi misalnya katakanlah ini. Kalau kita kembali ke sini begitu ya. Saya katakanlah sudah berada di titik ini katakanlah ya, di tahap yang ini. Yang optimal katakanlah yang I, sorry. Ya. Inilah yang disebut sebagai F optimal. Ya, kalau Anda lihat di sini notasinya. N plus 1 S N plus 1. N plus 1 ini adalah S N plus 1. Ya, itu adalah nilai yang optimalnya tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara Anda memilih di tahapan yang sebelumnya tersebut mana status begitu atau node begitu yang perlu Anda lakukan pemilihan. Nah, maka di situ adalah caranya Anda memilihnya karena ini permasalahannya kita adalah meminimasi biaya totalnya begitu ya dari titik awal ke titik akhir, maka Anda milih begitu. Jadi artinya bagaimana? Kalau kita kembali ke sini begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda milih yang ini, berarti Anda punya C begitu ya dari E ke I, di mana I-nya tersebut ini sudah optimal. Ya, Anda milih yang ini, Anda punya biaya berarti dari C dari F ke I. I-nya tadi ingat sudah optimal. Karena awalnya kita akan menentukan begitu di antara H dan I kita milih yang mana. Kemudian Anda milih begitu yang di sini ya. Apakah G? Berarti Anda punya juga C, G, I. Di mana I-nya sudah optimal juga dan seterusnya. Ya. Jadi itu adalah cara Anda mendefinisikan begitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, kemudian Anda memilih juga di sini adalah nilai dari Xn-nya tersebut. Ya. Itu adalah variabel keputusannya. Di mana begitu? Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang optimal untuk tahapan yang terakhir itu adalah 0. Itu nanti akan Anda lihat mengapa dia bisa seperti itu. Oke? Jadi contoh kalau kita lihat di sini, ini saya coba gambarkan apa tuh namanya? Saya kopikan itunya gambarnya supaya Anda terbayang gitu ya. Ups. Oke, sebentar ya. Ini saya gambarkan di sini. Oke. Saya copy ke sini. Oke. Oke, sekarang kita kembali di sini begitu ya. Di sini adalah kalau kita lihat ya,
untuk tahapan N4 di mana sudah ditentukan begitu ya. Biayanya untuk tahapan yang kelima yang ada di sini, ini N5 ya, 1 2 3 4 5. Ya, ini adalah 1 2 3 4 5. Nah, di situ sudah Anda lihat bahwa kalau dia N4 begitu ya. Di situ adalah yang di sini 0 begitu karena memang biayanya sudah berakhir begitu. Nah, kemudian yang di sini ya. Yang di sini adalah Anda memilih begitu ya. Ingat begitu. Fungsi transisinya itu adalah biayanya yang menghubungkan antara S4 dengan X4 begitu ya. Di situ kalau Anda lihat, maka di sini kalau misalnya begitu ya, Anda memilih begitu, ini kan X misalnya, jadi kan ini kan variabel keputusan itu kan yang di tahap berikutnya mau kemana begitu ya. Variabel keputusannya berarti kan tinggal alternatifnya adalah ke J. Nah, sementara begitu inputnya tersedia 2 atau statusnya tersebut. Apakah Anda dari H atau apakah Anda dari I? Ya. Di situ kalau misalnya Anda dari H, di situ biayanya adalah 3 begitu ya. Sementara kalau Anda dari I, biayanya adalah 4. Nah, maka yang optimal tadi ya, tadi saya sampaikan kan kita yang optimal tersebut kita akan memilih begitu, melakukan minimasi begitu ya. Minimasi dari biayanya tersebut. Nah, tentu saja di sini kalau kita lihat kalau antara 3 dan 4 kita jadi tentu saja akan memilih yang apa tuh namanya? Ya sama saja begitu ya. Tapi intinya di sini adalah variabel keputusannya adalah karena tidak tersedia alternatif yang lain, pasti akan Anda menuju ke J tersebut. Ya. Jadi baik Anda berangkat dari H, Anda akan pergi ke J, Anda dari I juga Anda akan pergi ke J. Oke? Sorry. Nah, itu kalau untuk N4. Di sini Anda lihat kemudian, ya. Anda lihat di sini, jadi kemudian fungsi optimal transisinya tersebut adalah kalau H itu adalah 3, begitu ya. Kalau I adalah 4. Nah, di sini Anda lihat, ya. Di sini karena di tahap yang ketiga tersebut, ya, sudah ada yang di sini, ya. Ini kan berdasarkan F optimal tahap keempat, ini optimal begitu ya, bintang. Ini adalah X3. Ya. Berdasarkan X3 yang tersebut. Nah, di situ Anda peroleh ya. Anda peroleh di sini nilainya adalah kalau misalnya ya saya di sini kan berarti kan X3-nya kan kalau misalnya berangkat dari yang di sini begitu ya. Dari X3-nya tersebut ya tergantung dari X3-nya kan. Tergantung X3-nya saya bisa mengarah ke dua alternatif begitu. Apakah saya pergi ke H atau apakah saya akan pergi ke I? Ya. Kalau misalnya di sini Anda pergi ke H, tadi ingat bahwa F4 bintang H, bintangnya itu adalah 3. Yang di sini adalah F4 bintangnya itu adalah 4 ya, kalau Anda pergi ke I. Nah, sehingga kalau yang di sini ini adalah 1. Jadi kalau dari E begitu ya, Anda pergi ke H itu adalah 4. Kemudian kalau pergi ke I, kalau ya I 4 ya sama dengan 1 di sini. Ditambah 3 yang tadi awal di sini, ya. Sementara kalau yang I begitu di sini ini adalah 4 ditambah yang berikutnya adalah 4 atau 8. Nah, kemudian yang di sini kalau untuk yang ke F itu adalah di situ Anda lihat ya. Ini adalah 6 ditambah 3 9. Yang di sini adalah 3 ditambah 4 7. Kemudian G itu adalah 3 6 dan seterusnya ya. Nah, intinya di sini kalau status Anda itu ada di E, maka lebih baik begitu ya. Lebih baik Anda pergi ke H. Kenapa? Karena nanti totalnya akan menjadi lebih murah, 4 dibanding 8. Sementara begitu, kalau Anda berada di F,
Anda lebih baik begitu akan pergi ke I, karena lebih murah begitu. 7 dibanding 9. Sementara kalau G lebih baik tentu pergi ke H. Ya. Nah, sehingga di sini sudah kita peroleh masing-masing. Berapa kemudian fungsi optimalnya kalau di E? Tentu adalah minimasinya tadi. Ya. Kalau di E berarti di sini nilainya adalah 4. Kalau di F nilainya adalah 7. Kalau di G nilainya adalah 6. Ya. Sehingga sekarang kita mengarah ke sini. Di situ Anda bisa pergi ke E, bisa pergi ke F, bisa pergi ke G, ya. Di sana Anda akan peroleh bahwa tadi begitu ya, nilai yang E itu adalah 4, 7, 6 ya. Ini adalah 4, ini adalah 7, ini adalah 6. Ya. Di situ Anda lihat kalau misalnya B begitu ya, tentu di sini adalah 7 ditambahkan 4 ya. C begitu, sama gitu. Ini 3 ditambah 4, D 4 ditambah 4 dan seterusnya. Ya. Di situ kalau Anda lihat misalnya saya pergi dari B ke F ya. Ini adalah 4 ditambah 7. Kemudian kalau B pergi ke G, di sini Anda lihat 6 ditambah 6, 12 dan seterusnya. Ya. Dengan cara yang sama, Anda akan memperoleh bahwa sehingga kalau Anda berada di B, di situ adalah Anda akan memilih begitu ya. Ya, ini arbitrary begitu antara E dengan F karena tidak terlalu ada, karena tidak ada bedanya begitu ya, sama-sama menghasilkan yang optimumnya tersebut adalah 11 ya. Sementara begitu, kalau misalnya Anda berada di C, itu adalah kalau Anda lihat di sini, Anda akan memilih tentu saja yang E, Anda pergi ke E. Ya, sementara kalau D ini sama, Anda bisa pergi ke E, Anda bisa pergi ke F. Nilainya sama-sama 8. Ya. Dengan cara yang sama, sekarang kita berada di sini. Jadi kalau di sini tadi nilainya adalah 11, 7, 8 ya. Ini adalah 11, ini adalah 7, ini adalah 8. Ya. Di situ Anda lihat bahwa ya, bahwa kalau kita lihat di sini ya, misalnya Anda pergi A ke B begitu nilainya adalah 2 tambah 11 3. Di sini kemudian di sini adalah kalau Anda pergi ke C 4 ditambah 7 adalah 11. Yang di sini adalah 3 ditambah 8 itu adalah 11. Nah, sehingga kalau misalnya dari A, keputusannya di sini adalah Anda memilih C atau D karena nilainya sama-sama 11 ya. Nah, sehingga tadi begitu ya. Kalau misalnya kita melakukan proses backtracking yang tersebut ya. Proses backtracking yang tersebut di situ adalah kalau misalnya Anda memutuskan untuk pergi ke C ya. Sementara di sini C yang paling murah adalah kalau ke E. Nah, ini makanya di sini. Ini A, C, E. Nah, sementara kalau yang H di sini adalah ya, kalau yang E sementara kemudian Anda pergi ke H, maka di sini adalah Anda lihat A, C, E, H dan kemudian kalau H di sini Anda kalau misalnya kita backtrack ke sini Anda akan pergi ke J. Ya, itu adalah cara kita untuk melakukan proses backtracking. Nah, kemudian yang di sini begitu ya. Kalau tadi kan ada dua alternatif begitu ya. Anda juga bisa pergi ke D. Nah, sementara begitu kalau Anda pergi ke D, di sini kemudian ini Anda pergi ke D. D tersebut kemudian yang paling murah adalah kalau ke E atau ke F. Misalnya kita ke E dulu, maka A, D, E begitu ya. E ke H ke J. A, D, E, H, J ya. Nah, bisa juga tadi A, D, E, F. Nah, sekarang Anda tinggal lihat. Kalau yang F, ternyata dia yang paling murah adalah ke I. Dari I adalah ke J. Semuanya tentu saja akan
menghasilkan biaya sama dengan 11. Kita masuk ke kasus yang berikutnya. Di sini adalah yang disebut sebagai cargo loading problem atau knapsack problem ya. Di situ kalau Anda lihat ini ada karung begitu yang kapasitasnya terbatas hanya seberat 5 kg ya. Dari kapasitas 5 kg ini akan dimasukkan 3 barang begitu ya. 3 barang tersebut di mana begitu ya. Ada macam-macam begitu ya spesifikasi dari barangnya itu. Apakah kemudian Anda akan memasukkan contoh begitu ya. Katakanlah barang pertama ini 1 begitu. Barang pertama 1, barang kedua 1, barang ketiga 1 itu tidak mungkin gitu karena beratnya akan menjadi 6 kg ya. Sementara di sini kita bisa memilih gitu 5 barang yang ketiga boleh. Karena dia beratnya akan menjadi 5 kg. Kemudian 2 barang yang jadi alternatif 1 gitu ya misalnya. Alternatif 1 di sini adalah 5. Di situ adalah barang yang ketiga begitu. Bisa masuk constraint, tapi di situ nilai Anda akan menjadi 150 gitu ya. Atau misalnya di sini adalah alternatif 2 begitu ya. Di situ adalah ada barang begitu ya. Misalnya katakanlah Anda memilih 1 begitu ya. Di situ adalah X1 ditambah 3X3 itu juga boleh karena masih muat kan 2 ditambah 3 sama dengan 5 kg. Nah, kalau yang seperti ini maka nilainya akan menjadi 65 ditambah 60 ya. Atau sama dengan 125. Atau katakanlah Anda mau memilih alternatif 3. Ini adalah 2X1 ditambah 1X2 itu juga boleh karena kan 5 kilo masih. Nah, tentu saja di situ objective functionnya akan menjadi 2 dikali 65 130 ditambah 30 itu juga sama dengan 150. Nah, jadi kurang lebih sebagai pengantar begitu ya, ilustrasi permasalahannya demikian. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bisa memodelkannya dalam pemrograman dinamis? Nah, kalau kita lihat dulu begitu ya, modelnya yang awal itu tentu saja adalah merupakan cabang dari integer linear programming ya. Di mana tujuan Anda di sini adalah Anda ingin memaksimisasi begitu ya. Nilai dari Z itu adalah penjumlahan. Di sini V-nya itu kalau kita lihat di sini adalah nilainya dan ini berapa yang mau Anda pilih ya. Berapa yang mau Anda pilih tersebut. Jadi contoh tadi misalnya adalah 2X1 begitu ya. Ditambah tadi apa tuh namanya? Ini adalah 2 ya, X1-nya adalah 2. Kemudian V1-nya adalah berapa tadi? 65 begitu. Jadi kalau tadi contohnya misalnya Anda memilih 2X1 ditambah 0X2 ditambah 1X3 itu boleh. Nah, selama constraint-nya tadi begitu ya. Maka di sini adalah X1-nya berarti kan 2 dikalikan W1 ditambah 0 dikalikan W2 ditambah 1 dikali W3. Nah, W-nya tadi kan kalau Anda lihat di sini adalah 2, 3, 1 ya. Berarti makanya adalah 2 kali 2 ditambah 0 tambah 1 kali 1 itu sama dengan 5 itu boleh ya. Kan kurang dari sama dengan. Apakah Anda mau ngisinya 3x3 saja, tentu juga boleh-boleh saja. Tapi tentu di situ Anda akan memperoleh begitu ya nilainya yang terbatas begitu karena Anda lihat maka nilai V1 nilai dari nilainya tersebut itu hanya sama dengan 90. Tapi yang jelas di sini ada sebuah batasan bahwa nilai XI-nya tersebut harus merupakan bilangan yang bulat. Ya. Di sini kemudian kalau kita lihat ya, ini kalau Anda lihat ini kita bisa membagi ke dalam beberapa tahap begitu ya. Jadi Anda bisa memutuskan
Misal ini adalah N1, berarti itu adalah barang yang pertama, begitu ya. Ini adalah barang yang kedua, ini adalah barang yang ketiga. Misalnya Anda mau memutuskan terlebih dahulu, begitu ya. Barang yang pertama itu Anda pilih jumlahnya berapa, begitu. Sehingga di sini Anda bisa melihat statusnya tersebut itu kapasitas yang tersedia berapa, ya. Bukan untuk barang tentu saja ya. Ini kapasitas karungnya tadi yang 5 kilo, yang 5 kilogram itu. Ya, sementara variabel keputusannya tersebut itu adalah untuk setiap jenis keputusannya Anda akan menentukan berapa banyak jumlah item yang akan dimuat. Dan Anda perlu ingat bahwa nilainya yang di sini itu harus apa tuh namanya? Variabel harus bilangan bulat ya atau integer gitu, karena tidak boleh 1,5 yang dimasukkan, itu tidak bisa. Tapi ingat, itu yang terpenting di sini adalah yang kita lihat itu adalah kapasitas yang tersisa, begitu. Itulah yang akan menjadi statusnya, ya. Variabel keputusannya itu adalah berapa yang akan Anda muat. Nah, ini adalah fungsi pengembaliannya. Kalau di dalam kasus kita yang tadi, fungsi pengembaliannya itu adalah biaya. Nah, di sini tentu saja fungsi pengembaliannya itu adalah nilainya, ya. Ini berapa banyak? Ini tentu saja ini harus integer, begitu yang di sini. Ya, ini adalah unit. Ini adalah nilai per unit dari tahapan tersebut, ya. Nah, fungsi transisinya di sini, tadi kalau Anda masih ingat, ini kan adalah sisa kapasitas. Ya. Maka di sini kalau Anda lihat, ini adalah fungsi transisinya tersebut, itu adalah sisa kapasitasnya, ya. Itu kalau Anda lihat tentu saja berapa kapasitas pada tahap sebelumnya dikurangkan dengan berapa yang Anda pilih dikalikan dengan berat dari barang yang Anda pilih tersebut, ya. Di situ kemudian kalau kita lihat di sini ada hubungan rekursifnya. Nah, maka kita ingin memaksimisasi, begitu ya. Jadi kurang lebih itu adalah nilainya ini, ya. Tapi di sini dia untuk memastikan bahwa pembatasnya tersebut tidak dilanggar, ya. Jadi Anda ingin melakukan proses, begitu ya, maksimisasi dari nilai barangnya tersebut, ya. Kemudian yang di sini, yang ini untuk tahap yang awal-awal ya. Di situ kalau Anda lihat, ini kita kurangkan, ya. Itu kita kurangkan dengan berapa yang sudah Anda pilih di tahap yang sebelumnya, sehingga dipastikan bahwa constraint-nya itu tidaklah Anda langgar, ya. Dan yang terakhir itu sama dengan 0. Oke. Nah, contoh kalau kita lihat di sini, ini saya kopikan lagi ya biar Anda tidak bingung. Di situ kalau kita lihat di sini misalnya oke. Oke, ini bukan ya. Nah, oke. Ini sudah. Oke. Oke, ini contohnya. Jadi, kalau kita sekarang begitu ya, berada di tahap yang ketiga, begitu ya. Kalau Anda berada di tahap yang ketiga, jadi kan di sini sisanya begitu ya. Di sini adalah yang sudah terpakai, tentu saja tidak. Jadi kalau Anda lihat ya, yaitu 0 begitu ya, karena kan belum dipakai begitu. Nah, ini statusnya begitu. Kalau Anda lihat di sini begitu ya, statusnya tersebut adalah kapasitas yang tersedia gitu ya. Jadi kan ada berbagai macam alternatif begitu. Apakah tentu saja alternatifnya tersebut diskrit ya,
tersedianya tidak ada sama sekali, begitu ya. Tidak ada yang tersedia sama sekali, atau masih tersedia semua, begitu. Dalam hal ini masih belum dipakai, begitu ya. Nah, sehingga kalau di sini, begitu ya. Kalau di sini misalnya yang tersedia 0, ya berarti kan Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Kan variabel keputusan tersebut juga ada eh, eh, 5 buah alternatif, begitu ya. Di sini Anda bisa punya 5 buah alternatif. Ingat ya, bahwa di setiap tahapan tersebut ini tuh berarti adalah item, gitu ya. Ini adalah item. Anda lihat item nomor 3, begitu, beratnya 1, nilainya itu adalah 30. Maka alternatif yang pertama, begitu, kalau misalnya di sini adalah tidak tersedia kapasitasnya, ya sudah, Anda tidak bisa melakukan apapun, gitu ya. Sementara begitu, kalau di sini Anda tersedia 1 kapasitas, ya berarti Anda bisa mengisinya dengan 1. Tersedia 2, Anda bisa ngisi 1, bisa ngisi 2. Tersedia 3, Anda bisa ngisi 1, 2, 3, atau nggak ngisi pun juga nggak apa-apa, ya. Nah, ingat begitu tadi bahwa variabel keputusan tersebut adalah kita pilih yang nilainya maksimum. Nilainya maksimum tersebut tentu saja di sini adalah untuk memaksimasi fungsi tujuan kita. Sehingga cara membacanya bagaimana? Andai begitu ya, di tahap yang di sini Anda hanya tersisa 1, ya sudah, Anda maksimalkan, Anda isi 1. Anda isi 2, Anda maksimalkan, Anda isi 2. Anda sisa 3, maksimalkan 3. Sisa 4, Anda maksimalkan 4. 5 juga, Anda maksimalkan 5. Ya. Di sini kemudian kalau kita lihat begitu ya, di tahap yang kedua begitu, tahap yang kedua ini berarti adalah item yang kedua, ya. Sisanya jadi kan tadi di situ kalau Anda lihat ini 0, 30, 60 begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sisanya 0 begitu ya. Sisanya 0, Anda tidak bisa melakukan apapun begitu. Jadi tetap fungsinya 0. Sisanya 1, Anda juga tidak bisa melakukan apapun. Mengapa? Sisa 1, sisa 2, Anda juga tidak bisa melakukan apapun selain tidak mengisinya. Mengapa? Karena Anda ingat begitu, bahwa berat dari item yang kedua ini sama dengan 2, begitu ya. Sehingga tentu saja Anda harus mempertimbangkan kapasitas yang tersisa tersebut, ya. Jadi ini tidak memungkinkan begitu kalau tidak ada kapasitas, hanya 1 kilo yang tersisa, hanya 2 kilo yang tersisa. Jadi tetap fungsi optimumnya tetap berada 0, 30, 60. Sementara begitu ya, kalau tersisa 3, Anda bisa melakukan 2 tindakan. Apakah Anda akan tidak mengisinya begitu ya? Berarti yang di sini kan sudah terisi di tahap yang sebelumnya, itu sama dengan kalau Anda lihat ya, di situ kalau misalnya tersisa 3 begitu ya. Kalau tersisa 3 di sini 90 ya. Di situ Anda bisa melakukan 90 atau 0 begitu. Ya. Dan di situ kalau misalnya di sini sisanya 3, berarti Anda memutuskan untuk tidak mengisi begitu ya. Sementara di sini kalau sisanya tersebut, ya, tentu saja Anda harus mempertimbangkan kapasitasnya. Kalau misalnya sisanya 3 begitu ya. Di sini Anda tentu saja bisa mengisi S3-nya itu adalah barang yang ketiganya itu adalah 1, tapi barang yang keduanya adalah 1, tapi tentu saja barang yang ketiganya sudah tidak ada tempat begitu ya, karena sudah selesai begitu. Sehingga sisanya 0. Sementara di sini kalau 4 begitu bisa Anda isi dia sama dengan 1 begitu ya. Di situ kalau kalau misalnya Anda isi 0, di situ kalau misalnya Anda isi 1, ya sisanya sama dengan 1. Kalau misalnya di sini sisanya 5 begitu ya, Anda kan bisa ngisi ini 1 juga ya. 3 berarti sisanya yang di sini adalah 2. Nah, sehingga di sini adalah kalau kita lihat ya, kalau kita kembali ke sini ya. Jadi untuk setiap status begitu yang tersisanya, apakah sisanya tersebut adalah 0, apakah sisanya 1, 2, 3, 4, 5, keputusannya di sini Anda tidak melakukan pengisian
karena dampaknya itu tidak ada begitu ya, atau tidak signifikan untuk kasus kita ini ya. Nah, kemudian yang di sini itu dengan cara yang sama begitu ya. Anda akan peroleh bahwa kalau misalnya kita barang yang pertama itu adalah, kalau misalnya tersisa 0 ya Anda tidak bisa ngisi, tersisa 1 nggak bisa ngisi, tersisa 2 Anda hanya bisa ngisi maksimum sama dengan 1, begitu pula kalau sisa 3 ya. Di sini misalnya Anda memutuskan begitu ya, untuk misalnya sisanya 2 begitu, Anda isi 1 ya, bisa dipakai untuk dia begitu kan, 65. Di sini kalau Anda lihat di sini misalnya sisanya 3, Anda isi 1, 65 ditambah yang setelahnya. Sementara kalau di sini begitu ada kalau Anda lihat ya. Ya, jadi Anda bisa menggunakan formula yang ada di sini, sudah seterusnya. Sehingga di sini kalau kita melakukan proses backtrackingnya begitu ya. Jadi di situ kalau kita lihat ya, dengan cara yang tadi begitu. Atau kalau kita kembali ke sini begitu ya. Misalnya di sini 65 begitu, sisa 2, berarti kan Anda hanya memiliki opsi untuk mengisi barang yang jenis pertama ini di sini dan tidak ada lagi begitu ya, karena ini kan beratnya kan sudah 2 kilo. Sementara yang di sini yang 3 begitu. Jadi kalau Anda isi ini, karena tadi kita memutuskan di barang yang kedua kita tidak melakukan proses pengisian, maka di sini Anda hanya bisa mengisi 65 1 ditambah 1 yang terakhir, maka 95. Maka yang di sini adalah kalau kita lihat yang di sini, misalnya Anda sisa 4 begitu, Anda tidak melakukan apapun ya, berarti 4-4-nya tersebut sudah dipakai untuk yang ini. Sementara kalau di sini sisa 4 Anda mengisi 1 ya. Sisa 4 Anda mengisi 1, berarti di situ kan adalah sudah terambil 2 kilo begitu, sisanya yang lain dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama di situ Anda lihat ya. Kalau misalnya dia di barang yang pertama, dan maka yang paling optimal di sini kalau kita lihat itu adalah yang nilainya 160 ya. Dimana di situ Anda memutuskan mengisi barang pertama tersebut sama dengan 2 unit. Ya, kita backtrack begitu. Karena di sini sudah Anda pakai 2 unit, maka tentu saja sisanya akan menjadi 1 kilo. Nah, di sini kita memutuskan tidak melakukan pengisian untuk barang yang kedua. Sisanya 1 kilo, tentu saja Anda mengisi 1. Ya. Nah, maka dengan cara seperti ini, keputusannya tadi seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, maka barang yang pertama akan diisi sebanyak 2 unit. Barang yang kedua tidak ada begitu ya, karena tadi kita memutuskan di sini tidak melakukan pengisian barang. Sementara di sini adalah barang yang ketiga, di situ kita melakukan pengisiannya tersebut adalah 1. Dengan hasil begitu ya. Di sini kita akan lihat bahwa nilainya tentu saja 2, kita cek dulu ya constraint-nya, 2 dikali 2 adalah 4, tambah 1 itu adalah 5 begitu. Nah, sementara di sini nilai optimalnya adalah 2 dikalikan dengan Anda lihat 165 130 ya, berarti 2 dikali 65. Kemudian dari 130 ditambah 30 sama dengan 160. Baik, saya rasa demikian untuk bagian yang ini.